Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Teladan Merpati, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Impres Teladan Merpati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan untuk membersamai kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang diutus sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk memberikan sambutan Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Impres Teladan Merpati Kabupaten Klaten, yang saya hormati Bapak Ahmad Rizwandi sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Senantiasa kita menyampaikan, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang kita peroleh dan kita rasakan, sehingga alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melakukan aktivitas. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, sangat kita harapkan untuk menjadi bias dan implementasi di dalam satu, di dalam kelas, dan kedua dimanapun kita berada. Izinkan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak sekalian karena kegiatan ini dapat terlaksana tentu atas supporting dari kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diseminasi budaya positif ini penting sebagai bagian dari proses yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rizwandi dalam mengikuti guru penggerak. Oleh karenanya, tentu dari pemaparan sebentar, dari pemaparan diseminasi budaya positif, sangat kita harapkan untuk mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasan tersebut. Oleh karenanya, atas izin kita semua dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diseminasi budaya positif saya katakan yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Rizwandi, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memaparkan apa itu budaya positif. Untuk yang pertama, jadi budaya positif itu Bapak Ibu ada 7 poin. Yang pertama itu paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas serta segitiga distribusi. Jadi ini bagian-bagian dari budaya positif. Apa itu paradigma belajar? Jadi paradigma belajar itu, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru
yang merupakan pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran praktik pembagi ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi segala sesuatu pembelajaran itu berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya. Kemudian pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau kurikuler dan ekstrakurikuler, serta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya apa itu paradigma belajar? Jadi paradigma belajar itu Bapak Ibu ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon yaitu realitas kebutuhan, kemudian itu sama. Kemudian teori kontrolnya itu realitas kebutuhan tak berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi dari teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini ada contoh kasus di mana Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Coba Bapak Ibu, kita kepalkan tangan tak dulu. Atau Ibu Sarah ke depan. Ayo mulai ya. Saya juga Pak mau. Saya yang ahli, saya yang berapa orang? Iya. Dua. Dua orang. Baik. Jadi yang A ini Ibu Hikayah. Kemudian yang B Ibu Irani. Jadi Ibu Hikayah ini tugasnya itu mengepal salah satu tangannya. Jadi kita berpikir bahwasanya kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang ada di tangan kita. Kemudian kita harus jaga apa yang kita punya yang kepala itu. Kemudian kita jaga sekuat tenaga itu tak. Tugas kita Ibu Ira, bagaimana cara supaya bisa kita dapat? Iya, bagaimana cara supaya bisa kita dapat apa yang ada di kepalanya ini Ibu Hikayah. Coba bagaimana Ibu Ira? Apa kira-kira yang dilakukan? Kiri-kiri. Salah satu tangannya tuh lah. Pokoknya salah satu tangannya. Coba ya. Bunyi gimana supaya bisa diapa Ibu Ira? Kalau dikasih kayak ini sebentar, kalau aja kiper liburan. Di sini kepala Sini. Tapi tadi banyak kalau misalnya dikasih kayak ini, kan mau di kuliah, dan tuh ambil buku tahu ini ternyata memang. Kenapa sih tidak mau? Mau
banyak. Kan ini punya tak? Oh, sebentar kok ambil bukan diambil wajib kuliah. Ini yang ada di sekarang. Kenapa kita pasang-pasang Wira? Mau juga tahu banyak. Kalau dua ini didapat, satu. Kalau misalnya dikasih dia jika ini, sebentar gaji milik tak. Kedua dapat di Jodoh, kasih jodoh. masih jodoh, beda. Bapak Ibu, Ya jodoh. libur saya. Apapun itu Ibu Ira, Ibu Ika tidak maafkan karena ini hakku. Saya yang punya hak untuk membuka atau memperlihatkan ini benda apa di tanganku. Baik, sekarang kita tanya, apakah Ibu Ayah membuka kepala tangannya? Tidak. Kenapa tidak? Saya pemegang kontrol Pak Islam. Eh, Saya yang mengendalikan, saya tidak mau, saya tidak mau dipaksa apapun. Bujuk kamu betul. Pak dikasih uang, Bapak ditolong, saya tidak mau. Itu prinsipku. Biar jodoh banyak. Baik, jadi itulah tadi kegiatan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kebalan tangannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Ika. Baik. Baik, untuk selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin positif Bapak Ibu yaitu ada kepatuhan, ketaatan, mengikuti aturan, kenyamanan atau hukuman. Jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan atau mendidik untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, salah pertamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini salah satu video, mohon disimak ya. Satu bentuknya kecil. Boleh bluetooth terusan dulu lain. Jadi orang tua, jadi ibu, kita selalu punya pilihan. Apakah Anda ingin tujuannya kesadaran? Kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditunjukkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang merapikan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu kalau hilang maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya, karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya, bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal
adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dunianya. Jadi pilihan Anda, pilih disiplin positif atau pilih untuk menggunakan teknik-teknik disiplin yang negatif yang sudah terbukti dalam puluhan tahun ini sebetulnya tidak mencapai tujuan sebagai orang tua. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian inilah contoh-contoh budaya positif yang pernah kita lakukan di sekolah. Salat duha bersama berjamaah, kemudian penjemputan, kemudian upacara, gazebo baca, kemudian menyapu di halaman sekolah. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibo Primary Years Program atau PYP yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian teori motivasi. Tiga motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, rasa sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Nah, ini identitas gagal dan ada identitas berhasil. Di mana identitas gagal yaitu hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif itu meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dari identitas berhasil yaitu disiplin, sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi yang diberikan yaitu korban bisa diabaikan, restitusinya yaitu korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusinya yaitu murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya yaitu masalah terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol, mari kita renungkan bersama, guru seperti apakah saya selama ini? Selanjutnya yaitu
kontrol. Guru seperti apakah saya selama ini? Kita simak sebentar Bapak Ibu, ada satu video dari posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Ini posisi kontrol yaitu penghukum. Karen. Hah? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kayak mau nikah. Dan Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Salate mau kau. Kapan sih Wah, kamu sudah kata mau terlambat? nikah. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Lagi binti sih kak. Baik Bapak Ibu, ini contoh posisi kontrol yang penghukum. Jadi menurut Ibu apa ini harus kita lakukan atau kita hilangkan? Bagaimana Ibu Ira? Tidak. Hah? Saya masih deh. Iya, supaya ada. Bagaimana menurut kita? Kalau menurut saya yang saya amati dari video yang tadi, kalau menurut saya apabila ada anak yang datang terlambat, ya memang harusnya ada sanksi yang diberikan supaya ada efek jerahnya. Karena kalau tidak ada pasti akan berpikiran, oh, tidak apa-apa kalau terlambat karena tidak ada efeknya. Iya, begitu Pak. Tadi. Jadi setuju dengan posisi kontrol penghukum ini? Oke. Baik. Kemudian selanjutnya membuat rasa bersalah. Naren! Nah, sampai sering terlambat ini Resto. Dima. Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, ini adalah pembuat merasa bersalah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini setuju atau tidak dengan model seperti ini? Untuk sekarang sih saya masih setuju banget. Nih. Kalau Ibu Seri bagaimana? Kalau untuk sekarang pasti seorang guru itu pernah. Betul, pernah. Iya. Oke, selanjutnya. Ini posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Aing Naren gitu. Naren. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke, ini adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang model seperti ini? Ibu Seri. Untuk posisi teman sendiri, kalau seperti di video Pak, saya tidak setuju karena guru yang menyelesaikan tugasnya anak-anak dan menyiapkan anak-anak untuk itu ada nantinya tidak ada efek jerah untuk anak-anak tentunya. Baik. Kalau Pak Pastor bagaimana? Untuk sekarang Pak, posisi kontrol teman ini memang kadang-kadang ini biasa terjadi. Iya, ada memang biasa murid itu karena terlalu saking akrabnya dan kita juga terbawa-bawa. Pada saat dia terlambat atau lupa, saat dia Pak, biasa ditanya juga begitu Pak, bahwa kenapa kita terlambat? Ya, Pak. Ini ya tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu kan karena saking kedekatan dan kita sebagai pendidik ini kita bisa juga terbawa-bawa di posisi kontrol teman ini. Iya. Terima kasih. Jadi terbawa suasana maksudnya dengan kedekatan yang selama ini. Baik, lalu yang selanjutnya yaitu sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai pembantah. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk posisi pemantau seperti apa komentarnya Bapak Ibu? Menurut kita. Siapa Ibu Seri lagi? Ya. Untuk pemantau sendiri di sini, guru sudah memberikan yang namanya motivasi terlebih dahulu bahwa ada peraturan dari sekolah. Namun dalam hal ini seperti kalau untuk sekarang sih Pak, kita sebagai guru masih sering melakukan hal ini, langsung memberikan satu konsekuensi kepada peserta didik. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu ini posisi sebagai manajer. Jadi dari model sebagai manajer dia menanyakan kembali seperti apa keyakinan sekolah yang telah dibuat, kemudian memberikan solusi. Menurut Bapak Ibu seperti ini, ada yang bisa berkomentar? Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Terkait posisi manajer ini, menurut saya Pak bahwa posisi kontrol ini adalah yang benar-benar yang akan diharapkan sebagai seorang pendidik untuk paham tentang posisi kontrol ini, dan posisi kontrol ini yang harus digunakan di setiap satuan pendidikan. Karena saya melihat dan saya mengerti bahwa ada keyakinan yang kita mau tegakkan, dan yang mencari solusinya tersebut itu untuk mengatasi solusinya ini adalah siswa tersebut yang tadi yang terlambat, sama namanya Naren. Jadi dia yang meyakini sendiri dan dia mencarikan solusinya. Di sini seorang guru tadi, ibu ini cuma menanyakan, cuma menanyakan apa-apa yang bisa membuat dia kembali ke jalurnya, dan kembali ke jalurnya, kemudian dia bisa yakini kesepakatan tersebut. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Baso. Kemudian yang selanjutnya, jadi ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kemudian sejauh mana pemahaman saya tentang posisi kontrol ini? Ada yang mau memberikan tanggapan sejauh mana pemahamannya tentang posisi kontrol dari 5 posisi kontrol yang tadi? Ya, saya Pak. Baik, Sri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk budaya positif yang dipresentasikan oleh Bapak tentang 5 posisi kontrol. Saya sangat senang bisa bergabung di tempat ini karena dengan penjelasannya Bapak ternyata ada 5 posisi kontrol, dan yang paling bagus di antara semuanya adalah yang terakhir tadi ya. Ya, manajer. Di mana posisi kontrol tersebut itu menumbuhkan motivasi intrinsik kepada peserta didik itu. Bukan guru yang memberikan konsekuensi, bukan guru yang memberikan hukuman, namun peserta didik sendiri yang mengungkapkan apa yang harus dilakukan. Sehingga di sini kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab tentunya. Yang kedua juga bisa menumbuhkan motivasi untuk peserta didik bahwa saya sudah berjanji kepada guru saya harus melakukan ini. Jadi menurut saya sejak pemahaman saya tentang 5 posisi kontrol ini, ya yang terbaik adalah yang terakhir. Yang manajer.
Manajer. Baik, selanjutnya ayolah nak, tolong bantu ibu ya. Ini masuk dari dalam posisi kontrol seperti apa? Oke, teman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk membuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya kamu ini pasti selalu salah dan paling terakhir selesai. Sebagai penghukum, betul. Apa peraturan sekolah kita? Oke, pemantau. Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Ibu Charlie. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena dibuat bersama siswa berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau peraturan hanya sepihak saja, guru saja. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, jadi keyakinan kelas itu adalah satu kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid. Sedangkan peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Charlie. Baik, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Jadi kita minta pendapatnya masing-masing murid. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya ini tidak terlalu banyak, berarti hanya yang budaya yang positif saja. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan yang kadang kita bisa lakukan. Untuk selanjutnya itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mempertanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Oke, kembali ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Dalam pembentukannya ini, saya melihat dibuat dalam bentuk yang positif. Kira-kira bentuk-bentuk kalimat yang seperti apa itu, Pak? Yang dalam bentuk positif. Contohnya? Baik. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu bahasa positif yang kita buat yaitu bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian apalagi senyum, tidak mengganggu teman itu. Berarti dalam bentuk positif ini Pak, kita sudah tidak menggunakan kata tidak atau jangan ya. Dalam artian contoh tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi usahakan untuk hari lebih awal. Terima kasih. Seperti itu.
Iya Pak, kembali lagi. Ini terkait tentang Pak, terkait tentang keyakinan keras. Kenapa harus ini tadi? Harus kalimat-kalimat positif. Kenapa bukan supaya nampak jelas kepada peserta didik, kita tampilkan saja kalimat-kalimat negatifnya, ya, supaya jelas kenapa harus kalimat positif. Kan biasanya anak-anak kalau umpamanya penyebarannya kalimat positif itu kadang sulit pahami, ya, contoh jagalah atau bagaimana. Tapi kalau umpamanya langsung ditekan penekanan tentang kalimat negatif bahwa tidak boleh buang sampah, kan sudah jelas itu. Kemudian tidak boleh saling mendorong, tidak boleh membuli, kan itu nampak secara nyata kan, langsung bisa mengena. Kenapa harus selalu diarahkan ke kalimat positif, dan kalimat negatif juga tidak serta merta juga berdampak bagaimana sama anak-anak. Mungkin dia cepat paham kalau kalimat-kalimat negatif yang kita dorong. Baik, terima kasih Profesor. Jadi karena jika kita menggunakan kalimat negatif itu konteksnya melarang. Jadi kenapa di sini kita akan menemukan motivasi kepada murid, motivasi intrinsiknya bukan dari ekstrinsik, sehingga kenapa kita buat itu sebagai biasakan mereka membuat kalimat-kalimat positif seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian ini bahasa yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Apa ada lagi bahasa yang akan Bapak Ibu biasa lakukan dalam menstabilkan identitas? Pak Baso? Nggak. Jadi seperti ini Pak yang kita lakukan. Baik, yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu bahasa yang biasa kita lakukan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, bahasa-bahasa yang kita gunakan yaitu apakah kamu masih ingat keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, dari keyakinan, dari segitiga restitusi ini, apakah Bapak Ibu ada yang pernah melakukan dengan melakukan 3 tahapan ini? Bu Sri, seperti apa kalau tidak pernah melakukan, seperti apa yang modelnya? Ya, dari segitiga restitusi ini saya pernah melakukan di kelas Pak, di mana ada peserta didik. Pada saat itu jadwal piket punya, sehingga anak tersebut langsung bermain, tidak melaksanakan kelasnya. Jadi saya memanggil anak tersebut dan kemudian menanyakan
baru mengingat, dia baru mengetahui bahwa oh hari ini ternyata saya punya jalur tiket, tapi saya tidak melakukan itu. Jadi saya menanyakan keyakinannya, saya memvalidasi tindakan yang saya tadi itu, bahwa kita sebagai manusia itu tentunya semua pernah berbuat salah. Jadi hal-hal yang seperti ini tentunya bisa kita perbaiki dengan cara yaitu menanyakan keyakinannya tadi, apa yang bisa Ananda lakukan sehingga ini tidak bisa terulang kembali, apa yang harus Ananda lakukan agar pada saat jam tiketnya itu bisa tetap datang dan lain-lain. Jadi untuk segitiga restitusi ini Pak, alhamdulillah sudah saya lakukan, dan setelah melakukan itu ada beberapa perubahan, terhadap peserta didik, walaupun dalam perjalanannya itu terjadi keteguran, maka dari kita sebagai guru tentunya harus terus mengikuti perkembangan anak tersebut. Baik, terima kasih. Berhubung karena Ibu Sri sudah melaksanakan segitiga restitusi, bagus, ada baiknya kalau kita praktekkan di depan. Jadi Ibu Ira sebagai murid, dia dengan kasus terlambat. Kemudian Ibu Sri sebagai guru, bagaimana Ibu Sri melakukan validasi tindakan yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dengan hormat silakan. Ya, Ibu Sri. Jadi kasusnya Ibu Sri terlambat. Jadi siswa ini, murid ini sering terlambat ke sekolah. Jadi di sini Ki. Jadi ini adalah salah satu praktek segitiga restitusi dengan kasus terlambat. Silakan Ibu Sri. Baiklah, saya akan mensimulasikan dengan kasus terlambat dengan proses segitiga restitusi, di mana sekarang Ibu Ira akan menjadi siswa yang tentunya datang terlambat pukul 7:30. Baiklah. Nah Ira, apakah bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apakah Naira tahu kenapa Naira Ibu panggil di sini? Tidak Bu. Tidak. Hari ini Naira datang jam berapa? Jam 7:30 Bu. 7:30. Berarti Naira tahu tidak jam masuk kita hari ini jam berapa? Jam 7 Bu. Iya. Berarti jika jam masuk kita jam 7, kemudian Naira datang jam 7 lebih, jam 7:30, berarti Naira datang terlambat ya? Iya Bu, terlambat. Oh iya, tidak apa-apa. Untuk hal-hal berbuat salah seperti ini, tentunya kita semua pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi saya ingin tanya kepada Naira, kenapa Naira datang terlambat hari ini? Hari ini saya datang terlambat Bu, karena saya terlambat bangun. Ciri-ciri deh. Oh, terlambat bangun. Apa faktor-faktor sehingga Naira terlambat bangun? Jadi semalam saya terlambat tidur Bu. Jadi saya tidur jam 12 malam Bu. Oh, tidur di jam 12 malam. Aduh, kalau untuk usia anak SD tidur jam 12 malam itu sudah sangat larut. Nah, kira-kira Naira supaya Naira tidak terlambat lagi bangun, apa yang perlu Naira lakukan? Supaya saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah, jadi saya harus cepat bangun Bu. Jadi supaya saya bisa cepat bangun, jadi saya harusnya tidur lebih awal. Seperti itu Bu. Iya, selain tidur lebih awal, kira-kira apa lagi yang bisa Naira lakukan sehingga Naira bisa cepat bangun?
Men-setel alarm Bu supaya bisa lebih awal lagi bangunnya. Bagus sekali. Jadi selain tidur lebih awal, kemudian men-setel alarm, kira-kira ada lagi yang lain nggak yang bisa Naira lakukan? Naira di rumah dengan siapa? Bersama orang tua Bu. Ya. Apakah Naira bisa apa lagi yang bisa Naira lakukan selain men-setel alarm tadi? Karena jangan sampai di perjalanan pada saat Naira tidur HP-nya lowbat. Jadi saya bisa memberitahukan kepada orang tua untuk membangunkan saya lebih awal supaya bisa bangun lebih awal lagi Bu. Iya. Jadi kira-kira kapan Naira bisa melakukan apa yang sudah Naira katakan tadi? Sebentar Bu, setelah pulang dari sekolah. Iya, alhamdulillah berarti Naira sudah menemukan faktor-faktor dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Mudah-mudahan besok Naira tidak terlambat lagi datang. Jadi untuk hari ini mungkin besok Ibu tentunya akan melihat apakah Naira masih datang terlambat atau tidak. Namun saya sangat berterima kasih kepada Naira hari ini sudah bisa menemukan dan kemudian tentunya ingin mengubah apa kesalahan dari Naira. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat Ibu harapkan dari Naira, di mana untuk tingkat kedisiplinan kita tentunya kita harus bangun dari kecil sehingga pada saatnya nanti bisa terbawa-bawa sampai kita dewasa. Jadi untuk hari ini sekian dari Ibu. Jadi silakan Naira kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Sri atas simulasi yang telah dilakukan. Jadi tadi itu adalah bentuk segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni dalam mengatasi murid yang sering terlambat. Baik, selanjutnya dari segitiga restitusi ini ada yang bisa ditanyakan? Oke, baik. Karena materi kita sampai di segitiga restitusi, saya ingin Bapak Ibu merefleksikan dari kegiatan apa yang kita lakukan hari ini dari awal materi yang telah kita berikan dari budaya positif sampai ke segitiga restitusi. Ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ibu Carlina? Ya, bisa. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi refleksi untuk kegiatan ini, yaitu saya sangat senang mengikuti mendapat wawasan tentang bagaimana budaya positif itu, dan insya Allah akan diterapkan di kelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Carlina. Masih ada lagi yang mau merefleksikan Ibu Sri? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tentang pemaparannya Bapak hari ini. Saya sangat senang berada di tempat ini karena kurang lebih beberapa menit ini Bapak sudah menjelaskan tentang budaya positif, di mana ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kami Pak. Mengapa? Karena tentunya untuk proses pembelajaran di mana
tujuan kita yang paling utama adalah peserta didik. Jadi tentunya kita sebagai guru harus terus mengembangkan kompetensi tentang bagaimana cara untuk memahami peserta didik tersebut. Dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, tentunya kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik peserta didik kita. Dari budaya-budaya positif yang Bapak lakukan hari ini, tentang saya sangat senang pada materi kebutuhan dasar peserta didik atau manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan yang tentunya dalam proses pembelajaran ataupun dalam di sekolah kita ini adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya jadi termotivasi tentunya untuk dapat melakukan budaya-budaya positif ini di sekolah. Dan seperti yang saya katakan tadi tentang kebutuhan dasar manusia itu, saya juga sangat tertarik. Serta posisi kontrol, di mana posisi dari 5 posisi kontrol itu tentu saja selama ini kita masih melakukan posisi kontrol selain manajer, di mana ada penghukum, ada pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru tentunya pernah melakukan salah satu dari itu. Jadi pada hari ini presentasi yang Bapak berikan itu saya sangat senang untuk mengikuti presentasinya Bapak, karena saya jadi mengerti bahwa ada 5 posisi kontrol, ternyata sebagai seorang guru yang selama ini masih kita lakukan. Dan dari 5 itu yang paling baik adalah manajer, di mana manajer itu sendiri kita sebagai guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya siswa, membuat siswa lebih bertanggung jawab, kemudian mengembalikan dan yang paling penting adalah mengembalikan peserta didik pada komunitasnya atau pada lingkungannya. Jadi itu yang dapat saya petik, itu yang dapat saya refleksikan Bapak Pak Rizwan dari budaya positif yang sudah Pak Rizwan kemukakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri dan Ibu Cerli. Jadi itulah tadi pemaparan yang sempat saya paparkan mengenai budaya positif. Dan untuk saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kami dong. Cukupnya 1 jam dulu. Cuma ada mau foto itu, tapi masuk. Ada juga keyakinan kelas sebentar mau dibikin. Oh, ada juga. Masuk juga video pembukaan ke Bapak. Mana kelas di sini? Enggak ada di sini. Oh, itu sama. Sampai kamu kok, Pak.